saya ulang-ulang, man arafallah fa kullu lailatin lailatul qadar. Siapa yang kenal Allah, maka seakan setiap malam terasa seperti Lailatul Qadar. Seakan-akan setiap malam dia perlakukan seperti Lailatul Qadar. Nah, karena belajar dari tentang keutamaan nisfu Sya'ban, karena ada beberapa ulama yang mengartikan Lailatul Qadar itu nisfu Sya'ban, maka adab-adab kita ketika Lailatul Qadar mirip juga dengan adab kita pada malam nisfu Sya'ban. Barangkali ada yang mengikuti kajian saya tentang nisfu Sya'ban sebelumnya, bulan Sya'ban sebelum Ramadan, bahwa Allah yattali'u, Allah menilik, memperhatikan, mengawasi qalbu hamba-hambanya pada malam mulia tersebut. Fayaghfiru, ya, lalu Allah mengampuni semuanya, kecuali orang-orang yang tergolong dua kelompok, musyrikin wa musyahinin, orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, baik syirik yang zahir, yang nyata, ataupun syirik yang tersembunyi. Dan yang kedua, musyahin, orang yang di kolbunya ada kebencian, ada pertengkaran, memutus silaturahim, mencari-cari masalah, ya, yang menyulut api-api kebencian. Ya, ini kalau sudah di dalamnya ada api kebencian, mau Ramadan ke Ramadan, mau Lailatul Qadar, mau nisfu Sya'ban, sama saja. Orang seperti inilah yang dikatakan di dalam hadis, Nabi tidak, Allah tidak akan mengampuninya. Maka ini adab Bapak Ibu, ketika kita mau masuk ke malam Lailatul Qadar, cobalah ketika berbuka, minta ampun kepada Allah, ya Allah, saya baru saja selesai puasa, tapi tentunya puasa ini tidak sempurna, kecuali Engkau yang menyempurnakannya. Mataku masih bermaksiat, lisanku masih berkata yang tidak benar, emosiku masih labil, padahal umurku sudah lanjut. Keluhkan itu kepada Allah. Allah itu suka sama orang yang mengeluh kepadanya, bukan yang mengeluh kepada makhluknya. Lalu kita memohon. Nah, ini doa yang saya ajak teman-teman waktu itu, teman-teman saya di majelis, kalau mau, ayo amalkan doa ini. Doa meminta keselamatan kolbu. Ini sekaligus minta keselamatan di akhir usia. Itu di Sahih Bukhari. Jadi Nabi punya satu amalan. Nanti kalau nggak hafal Arabnya, baca Indonesianya, Pak. Tapi afdol kalau bisa Arab tentunya, mengikuti sunnah Nabi. Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka salamatas sadri. Ya Allah, aku memohon dada yang bersih, hati yang bening. Wa na'udzubika min su'is sadr. Ya Allah, lindungi aku daripada dada yang kotor, hati yang keruh, hati yang busuk. Ya. Wa a'udzubika min an uradda ilal ardhil umur. Nah, ini silakan diingat-ingat nih doa ini Bapak Ibu. Ya Allah, lindungi aku daripada masa dikembalikan kepada masa yang hina, masa yang lemah. Karena di dalam surat Yasin itu, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia kepada kelemahan, kehinaan. Makanya dulu waktu kecil kita lemah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa beraktivitas dengan baik, belum maksimal. Kalau umurnya dipanjangkan, beberapa orang, beberapa teman Bapak Ibu pasti sudah ada yang sudah tidak berdaya, mungkin dengan penyakit tertentu atau dengan kondisi badan tertentu, dia kemudian jadi lemah. Tapi saya lihat Bapak Ibu yang ikut ngaji, insya Allah masih kuat ya. Tapi nampaknya semangatnya tinggi, tapi badannya udah mulai lunglai juga ini ya. Maka yang muda-muda saya berharap jangan nunggu beramal itu pensiun. Orang pensiun itu berdiri sebentar sudah goyang ya. Belum lagi nanti kalau ada asam urat dan asam aurat. Jadi mumpung yang ada masih muda, latihlah qiyamul lail dari sekarang. Jangan nunggu pensiun. Karena kalau udah pensiun, nanti lain lagi persoalannya, lain lagi masalahnya. Bapak Ibu yang memuliakan Allah, jadi persiapan pertama kita
untuk masuk menggapai Lailatul Qadar atau menggapai malam mulia pada 10 hari terakhir ini adalah berlatih membersihkan kolbu. Jadi coba Bapak Ibu yang punya dendam lama di kolbunya, coba dibuang itu dendamnya. Katakan, ya Allah, dulu aku memendam rasa kebencian kepada seseorang. Dengan rahmat-Mu ya Allah, tolong cabut kebencian ini. Tolong cabut permusuhan ini. Maka saya setiap hari Bapak Ibu ini saya buka aja, saya mendoakan orang-orang yang membenci saya. Saya mendoakan orang-orang yang memusuhi saya. Bukan mendoakan supaya dilaknat, bukan. Kita doakan semoga di hati saya juga tidak ada kebencian. Dan saya mendoakan mereka kemudian hatinya jika dipenuhi kegelapan kebencian, Allah kemudian terangi dengan kasih sayangnya. Ya itu kan doa kita. Masalahnya Allah nanti kasih itu terus suka Allah kan. Doa itu tidak boleh ngatur-ngatur Allah. Jangan sampai nih di umur Bapak Ibu yang sudah sangat matang ini masih berbicara begini. Aku sudah berdoa, sepertinya Allah tidak mendengarkan. Itu akidahnya nggak benar. Kalau mati itu mati suul khotimah. Ya. Sebelum kita lahir, Allah sudah maha mendengar. Setelah kita lahir, setelah kita dewasa, bahkan setelah berumur yang matang, itu Allah selalu mendengar. Terus kenapa doaku belum dijawab? Doa yang mana? Sebenarnya doa-doa kita sudah dijawab, cuma kita nggak tahu di mana, di waktu kapan Allah merealisasikan jawabannya. Jadi semua doa dijawab Allah. Jadi bedakan doa yang dijawab, mustajab, lalu realisasinya. Yang Allah langsung realisasikan itu doanya para wali-wali Allah. Suatu kali Imam Malik mengatakan, aku berguru kepada 70 orang di Madinah, itu wali-wali Allah. Jika mereka bersumpah atau berdoa, la abarrahullah, itu langsung Allah realisasikan. Nah, kita kan belum sampai makom begitu Bapak Ibu. Ya, kecuali Bapak Ibu sudah sampai di makom itu. Ada caranya bersihkan dulu hatinya dari selain Allah. Nah, ini cara kedua. Kalau tadi membersihkan kolbu dari kebencian, dendam-dendam lama, masa sudah begini, sudah seumur ini masih menyimpan itu, coba dilepaslah ya. Seumur saya belum 40 Bapak Ibu, tapi bukan sok tua, tapi belajar menjadi matang. Diajarkan oleh guru-guru saya, para murabi, masyayikh ini banyak, ada beberapa guru yang berbicara yang sama. Selalu mengatakan, jaga salamatus sadar, kebeningan kalbu. Jangan pernah kotori hati dengan kebencian. Selalu begitu. Jika ada orang yang benci, jangan balas membenci. Ya, ini juga yang saya sering ulang-ulang. Imam Ahmad bin Idris al-Idrisi pernah berkalam tentang kisah seorang wali yang berdialog kepada Allah lalu bertanya, ya Allah, berikanlah aku amalan khusus yang membuat hubunganku spesial denganmu. Kata Allah sederhananya apa? Ahsin ilaman asa ilaik. Ya, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ini mumpung Bapak Ibu masih punya umur, coba. Oh, temanku yang berbuat buruk itu sudah meninggal. Berbuat baik itu mudah. Cukup baca Al-Fatihah, doakan dia, itu sudah cukup. Suatu kali Imam Tajuddin As-Subki, imam yang hidup di abad 8 Hijriah, menyaksikan ayahandanya dulu berpolemik dengan Ibnu Taimiyah, orang yang beda faham dengan dia, bahkan yang menganggap sesat ayahnya. Ketika Ibnu Taimiyah wafat, Imam Subki yang senior, itu namanya Taqiyuddin As-Subki, langsung mendoakan dan membacakan Al-Fatihah untuk musuh intelektualnya, musuh spiritualnya, yaitu Ibnu Taimiyah. Jadi dia nggak menyimpan kebencian, ya kalau berbeda aja, tapi tidak menyimpan kebencian itu di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang dilakukan oleh imam-imam kita terdahulu. Ada dua sahabat yang
yang kalau ketemu itu kalau bahasa kita apa? Kalau dia ada, gua nggak ada. Gitu. Itu ada sahabat begitu, Bapak Ibu. Itu Khalid bin Walid dengan Omar. Jadi Sayyidina Khalid dan Sayyidina Omar ini sebenarnya dua orang yang mirip sekali, tapi berbeda cara dalam berdakwah, bersikap. Ketika Sayyidina Khalid wafat, itu Sayyidina Omar kemudian mendoakannya dan menangis bahkan. Dia mendoakan kebaikan untuk ya orang yang barangkali kita anggap kurang baik bagi dirinya, ya. Ya. Jadi persiapan kita untuk mencapai ma'rifatullah pada malam Lailatul Qadar, yang pertama membersihkan kalbu, yang kedua membersihkan diri kita dari selain Allah. Nah, jadi mulai di dalam diri itu asa, rasa harap yang dimunculkan adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu mungkin dulu waktu punya anak kecil, punya anak berniat, ya semoga anakku nanti bisa menjagaku, membalas budinya. Itu niatnya nggak benar, ya. Ini mumpung masih punya umur, saya ingatkan, anak itu hanyalah titipan dari Allah. Karena dia titipan, jangan pernah meniatkan punya anak supaya anak kita nanti balas budi. Ya, karena kalau Bapak Ibu meniatkan balas budi, siap-siap kecewa, ya, siap-siap kecewa. Dan sudah banyak orang yang kecewa karena dia berharap anaknya ini dan itu, ya. Ini sudah banyak sekali yang kecewa. Jadi ketika punya anak, niatkan, ya Allah ini titipan darimu, bantu aku untuk menunaikan amanahmu. Semua yang ada dalam diri manusia itu kan amanah dari Allah SWT. Jadi harapannya bukan lagi ke anak. Kalau dulu kan harapannya ke kerjaan. Sekarang harapannya ke anak. Yang akhirnya nggak baperan. Misalnya nggak ditelepon anak, lo usah baper. Ingat saja kita dulu di masa muda, ketika kita sibuk, kita pun lupa menelpon orang tua kita sendiri. Sekarang ini sesinya sesi anak-anak kita yang lagi sibuk. Kalau mereka nggak nelfon, kita yang telepon. Ya. Kalau mereka nggak WA, kita yang WA tanya. Ya. Jadi jangan baperan, gitu ya. Jadi harapan di kolbunya bukan kepada anak, tapi kepada yang menitipkan anak itu dulu kepada kita. Kalau Bapak Ibu sudah begini, maka masuklah nama Allah, nur Allah di dalam kolbu, namanya nur Allahus Samad, nur Samadiyah. Ya, ini pernah kita bahas juga di sebelum Ramadan di kajian yang lain. Cahaya Allahus Samad. Apa artinya? Hanya Allah lah tempat mengadukan kehendak kita, hajat kita, dan melepaskan asa, gitu ya, melepaskan harapan hanya kepada Allah. Yang nggak pernah mengecewakan itu cuma Allah, dan yang tidak pernah khianat itu cuma Allah. Maka curhatlah kepada Allah. Ya, Allah itu sangat dekat sekali, Bapak Ibu, sedekat kita dengan kolbu. Karena Allah mengatakan, ya, Nabi mengatakan, hambaku, kolbu-kolbunya, kolbu manusia itu di antara jari-jariku. Itu ungkapan majazi dan hakiki. Majazinya berarti sangat dekat sekali, hakikinya berarti Allah benar-benar menggenggam kolbu kita. Ini walaupun kita beda umur, tapi kolbu kita sama-sama digenggam, Bapak Ibu. Mau diapain suka-suka dia, ya. Itulah sebabnya kita nggak bisa memaksakan kolbu harus begini dan begitu, nggak bisa sama sekali. Nabi pernah berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Artinya apa? Selevel Nabi tidak sanggup mengatur hatinya. Makanya Nabi kembali kepada yang mengaturnya itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi selalu berdoa supaya hatinya tetap kepada Allah, masa kita nggak berdoa? Ya, jadi Bapak Ibu,
Coba amalkan doa ini. Ya Allah yang membolak-balik hatiku, sabit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku dalam agamamu, dalam ajaranmu. Ya. Sabit qalbi ala dinika wa ta'atik, dan taat kepadamu. Ketaatan kalbu itu ketaatan yang inti. Karena yang Allah pandang cuma ketaatan kalbu. Apabila seseorang sholat, itu bukan yang dilihat bajunya apa, bacaannya apa, tapi apa suasana kalbunya saat dia ruku dan sujud. Ya, maka yang jidatnya hitam itu bagus, tapi yang lebih bagus ketika jidatnya itu menerjemahkan kerendahan hatinya. Kepala sujud tapi hati sombong, ya sama aja bohong. Ya, sering ruku tapi tidak respect kepada makhluk-makhluk Allah, itu sama aja bohong. Karena Nabi mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yahtarim kabirana. Bukan bagian dari kami orang yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar, ya. Baik. Nah, itu yang kedua. Jadi menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu, karena Lailatul Qadar itu malam nuzul Quran, malam diturunkan Al-Quran secara utuh, maka sambutlah malam-malam tersebut dengan Al-Quran. Ya, sambutlah malam-malam itu dengan Al-Quran. Bagaimana cara nyambutnya? Nabi mengatakan, "Autiru ya ahlal Quran." Berwitirlah atau qiyamul lailah wahai ahli Quran. Jadi, Nabi SAW menyebut bahwa qiyamul lail, menghidupkan malam, itu adalah aktivitasnya pencinta Quran. Karena kita tidak semuanya hafiz Quran, maka kita boleh menghidupkan malam itu dengan membaca. Beli alat yang bisa ditaruh Quran di depan, lalu kita sholat sembari berdiri, nggak apa-apa, lalu kita baca. Kalau nggak kuat berdiri lama, sholat duduk di kursi, lalu kita membaca Al-Quran di depannya, itu sangat dianjurkan Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, sambutlah malam mulia itu dengan pesan mulia yang diturunkan pada malam Quran. Ya, kalau bisa khatam 2 kali lagi Bapak Ibu kalau sanggup, ya. Beberapa ulama kita mereka khatam dari pagi sampai sore, sore sampai pagi, udah 2 kali. Itu amalan Imam Syafi'i. Kita nggak usah mengejar hal itu. Jadi nggak usah nafsu lagi menghatamkan Quran seperti nafsu anak muda. Menghatamkan Quran itu dengan hati, ya, karena Al-Quran itu diturunkan ke dalam kolbu. Sayyidina Jibril itu diperintahkan oleh Allah menurunkan Al-Quran ke dalam ruang yang ada dalam kolbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bacalah Quran dengan lisan dan kolbu. Jadi lisannya ikut, kolbunya pun ikut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu yang keempat, apa yang kita lakukan untuk menggapai Lailatul Qadar atau Suara ibu ya hilang. Oke, maaf, wifi-nya tadi putus. Ya. Dan berikutnya, Bapak Ibu, apabila kita hendak menggapai ma'rifatullah pada malam ini, maka ada satu sir di setiap malam bahkan, bahwa Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari pernah mengatakan, yanzilu rabbuna fi sulusil akhir. Allah turun. Nah, turun di sini jangan dibayangkan turun secara fisik, karena Allah bukanlah fisik. Turun di sini itu menunjukkan kedekatan. Allah turun pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, hal min da'in fa'ujiblah atau fa'astajiblah.
Apakah ada yang bermunajat? Ada yang berdoa? Aku akan menjawabnya. Hal min, apakah ada orang-orang taibin yang bertobat? Fa'atubu alaih, aku akan terima taubatnya. Apakah ada yang memohon perlindungan? Fa'u'idzannah, aku akan memeliharanya, menjaganya. Bapak Ibu yang bukan Allah, orang-orang yang menghidupkan malam itu, saya mempunyai beberapa mursyid, beberapa guru, beberapa tuan guru, buya, ya, kiai yang suka membangunkan malam hari. Itu Allah jaga fisiknya dan batinnya, ya, bukan hanya fisiknya juga batinnya. Jadi ketika kita ke Mulail pun bukan lagi niatnya pengen sehat. Ini saya sedih sekali dengar ada beberapa ibu-ibu tahajud supaya sehat, supaya nggak pikun. Itu salah besar. Kita tahajud bukan untuk tidak pikun, ya, bukan untuk tidak stroke. Itu urusan lain. Tidak stroke berarti pola hidupnya memang sehat, ya. Karena tapi kalau kemudian terjadi, ya berarti ada polarisasi hidup yang tidak bagus ketika mudanya. Yang Bapak Ibu alami sekarang ini, badan sakit-sakit itu kan tabungan masa lalu. Jangan ngomong begini, saya sudah tahajud kok saya masih sakit. Apa urusannya tahajud dengan sehat, ya? Nabi tidak pernah kok mengatakan tahajudlah kamu akan sehat. Yang pernah Nabi bicarakan cuma satu, sumu tasihu, puasa kamu sehat. Nah, puasa itu kan ada dua yang kita sebutkan. Ada puasa fisik, ada puasa emosi. Ternyata orang yang di masa mudanya suka marah-marah, tuanya nggak sehat secara psikis. Coba teman-teman ibu-ibu yang bapak-bapak yang suka marah waktu mudanya, coba lihat sekarang. Ya, labil, menyedihkan lah. Ya. Seperti anak kecil, gampang tersinggung. Tapi kan nggak lucu lagi. Ya kalau anak kecil marah-marah lucu, giginya nggak ada, ya kan? Lucu, gemes. Kalau bapak ibu ini giginya nggak ada, tapi nggak lucu sama sekali. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kamu mau marah, bercerminlah, lihatlah wajahmu ketika kamu marah. Kamu nggak lucu lagi seperti anak kecil gitu kalau saya tambahkan, ya. Ya, nggak tambah cantik. Kalau masih muda, masih cantik, masih gagah. Kalau marah kan bikin gemes. Udah nggak lagi bapak ibu. Ya. Maka karakter marah, tersinggungan itu jangan lagi dijaga. Karakter ini harus disembuhkan segera, ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, ya, jadi setelah kita mengetahui bahwa setiap malam ini bukan hanya malam ganjil, dan ini agak unik, tahun ini unik kembali. Ada yang puasanya lebih awal, ada puasanya lebih akhir, ya, lewat sehari, ada yang maju sehari. Ini bukan masalah NU Muhammadiyah, karena teman-teman saya yang ahli zikir di beberapa wilayah ada yang puasanya memang hari Sabtu. Kebetulan yang booming itu Muhammadiyah, berbeda dengan NU dan pemerintah, ya. Bukan itu masalahnya, tapi ini unik. Kalau versi orang yang berpuasa lebih awal, ya, malam nanti mereka sebut mungkin malam ganjil atau malam genap. Kalau bagi mereka ganjil, kita nyebutnya genap. Besok bagi kita ganjil, bagi mereka genap. Maksudnya apa nih Bapak Ibu? Kalau begitu kita anggap begini saja. Setiap malam 10 hari terakhir adalah malam ganjil. Ya, insya Allah nggak akan ada satu malam pun yang lewat. Ya, siapa yang menghidupkan malam-malamnya pasti ketemu dengan malam Lailatul Qadar, karena dia menyemarakkan malam-malam itu. Ya, gimana Bapak Ibu, siap nggak? Jadi setiap malam Lailatul Qadar, sehingga setiap malam kita mau menyemarakkannya. Dan ini perlu kita kabarkan bahwa menyemarakkan Lailatul Qadar itu tidak hanya pada sepertiga malam terakhir, tapi dimulai dari pertengahan malam, ya, pertengahan malamnya kita mulai. Sebentar,
Ya, hanya di negeri kita yang seperti itu Bapak Ibu. Di Saudi semua orang mentaati keputusan pemerintahnya, walaupun pemerintahnya monarki dan belum tentu juga ya seperti Islam yang kita bayangkan. Karena ada kaidah al-hakim yarfa'ul khilaf. Pemerintah itu dapat menghapus semua perselisihan, perdebatan. Di Indonesia kaidah fikih ini tidak diterapkan, sehingga banyak ulama-ulama yang mereka punya pendirian pribadi seharusnya tidak disampaikan kepada orang, tapi karena di sini ada perkembangan keagamaan yang lebih luas, yang lebih toleran, sehingga tidak masalah ketika ada perbedaan ini ya. Jadi nikmati Bapak Ibu, setiap malam adalah malam ganjil ya. Namun kalau mau menghidupkannya, mulailah menghidupkannya di pertengahan malam. Pertengahan malam itu dimulai jam 11 terus setengah 12 sampai nanti jam 2 ya. Itu biasanya Lailatul Qadar nggak jauh-jauh dari situ, tapi kadang-kadang bisa setelah jam 2. Nah, keberkahannya salamun hiya hatta matla'il fajar. Waktunya sangat sempit, pendek, tapi keberkahannya berlanjut sampai terbit fajar. Dan tidak ada tanda-tanda khusus dari malam Lailatul Qadar, karena yang mengatakan harinya hujan, hening itu pengalaman spiritual dan beda orang beda ini, beda rasa. Oh, tanda-tanda alam ya, kalau begitu BMKG lebih mengerti dong daripada ustadznya, daripada kiai. Bukan, kita jangan terjebak karena suasananya, enggak. Ini berkaitan dengan suasana kolbu, bukan cuaca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu apalagi yang akan kita lakukan untuk menggapai ma'rifat Lailatul Qadar? Seperti yang saya sampaikan di depan, siapa yang kenal Allah, bagi dia Tuhan kita malam Lailatul Qadar, Tuhan kita malam biasa sama. Dan di setiap malam Allah selalu tanazzul turun. Maka siapa yang mengenal Allah, dia akan memuliakan setiap malam seperti Lailatul Qadar. Setiap mau masuk malam, dia buang kebencian dari kalbunya, karena Allah selalu memperhatikan kalbu. Jadi saya berharap Bapak Ibu setiap mau tidur, itu memegang dadanya lalu berdoa, ya Allah, jika ada kotoran-kotoran di hatiku, tolong bersihkan. Ya, kebencian, kemarahan, itu bersihkan. Tidurlah dengan cara seperti itu. Nah, inilah cara-cara ahli surga tidur. Ya, mau jadi ahli surga tentu ya Bapak Ibu ya, mudah sekali. Tapi kayaknya bagi sebagian orang sulit ya, membuang kebencian di kalbu itu kayaknya nggak mudah. Ya, gimana caranya? Tidurlah dengan tidak membawa apapun yang membuat hati kita emosi. Berarti tidur dalam rahmaniyah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah beberapa tips cara menggapai ma'rifatullah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan perlu saya ingatkan bahwa hadis yang menyebutkan 10 hari terakhir dibebaskan orang-orang dari api neraka, itu hadisnya tidak sampai derajat sahih. Yang sahih itu dibebaskan setiap malam, mulai dari awal Ramadan sampai akhir. Rahmat itu mulai dari awal Ramadan sampai akhir. Maghfirah mulai dari awal Ramadan sampai akhir. Adapun pembagian 10 hari pertama, kedua, ketiga, hadisnya ada tapi hadisnya tidak kuat. Ya, maka kita ambil yang lebih besar, bahwa rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka itu ada setiap malam. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dapat rahmatnya, maghfirahnya, dan dibebaskan dari siksaannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kembalikan. Silakan Pak. Sebentar, suaranya Pak di unmute. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran ya atas pencerahannya. Mudah-mudahan bisa, utamanya adalah bisa kami aplikasikan, implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari.
terutama pada kami yang memang rata-rata ini sudah usianya mendekati garis finish, bahkan ada beberapa teman kami yang sudah finish start. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan sekali lagi terima kasih atas pencerahan Abuya. Mohon perkenalan, apakah ada bisa diizinkan untuk tanya jawab Abuya? Silakan kalau saya sanggup saya jawab. Silakan, barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan pada Abuya sehubungan dengan materi yang beliau sampaikan pada hari ini, atau barangkali ada hal lain yang mau disampaikan. Silakan. Ada Pak Ustadz, mohon izin. Mohon izin Pak Ustadz. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada salah satu murid beliau bertanya seperti yang dijelaskan oleh Buya tadi, ya Syekh, kapan itu malam Lailatul Qadar? Oh, kalau untukku atau untukmu? Kalau untukmu carilah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tapi untukku malam adalah Lailatul Qadar. Itu karena yang pernah saya terima dari guru-guru baik di Satoriyah, kemudian di Naqsyabandiyah maupun Qadiriyah dan Satoriyah, beliau menyatakan bahwasanya ma'rifatullah itu sebagaimana diterangkan Buya tadi. Intinya, terima kasih Buya, tadi Buya lebih mendetailkan lagi penjagaan qalbu. Nah, kemudian yang kami tanyakan Buya, kalau sudah ma'rifatullah, siang dan malam kan sama, karena Allah Maha Dekat. Allah tidak ada lagi jarak dengan kita. Bahkan ketiadaan kita, matilah kita di dalam kehidupan ini. Lantas, apa bedanya malam dan siang? Bukankah itu semuanya ada, Allah adanya semuanya? Demikian Buya, mohon ininya. Sebabnya terus terang, kalau kita sudah masuk ke situ, hilanglah, menafikan semuanya. Hanya ada dia dan dia lagi. Ya, mohon maaf sebelumnya, terima kasih atas perkenannya dan juga ilmunya tadi. Selamat milad, semoga selalu barokah dan sabar membimbing berbagai macam masyarakat yang ada di sini, semoga yang suka, termasuk kami yang suka lebih utamakan Buya dibanding yang sini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ahmad ya. Pak Ahmadnya orang lama dalam dunia zikir, dunia tarekat ini, jadi sangat mengerti. Bapak Ibu kalau ngobrol bisa dengan beliau ya. Saya beberapa hari yang salim ke Buya di Kapili itu Buya. Iya. Terima kasih Buya. Ya, sama-sama. Betul, jadi kisah Syekh Abdul Qadir itu sahih, benar. Jadi ketika ada orang bertanya kapan Lailatul Qadar, beliau menjawabnya dengan 2 versi itu. Jika kalau Lailatul Qadar untuk kamu berarti yang awam adalah malam sekian, jam sekian, si pemburu pahala. Jadi orang awam itu penciriannya satu aja, buru pahala. Kalau Syekh Abdul Qadir kan gelarnya Sultanul Aulia, Al-Qutub Ar-Rabbani, ya. Al-Qutub Ar-Rabbani itu pemimpinnya para wali. Syekh Abdul Qadir Jilani bagi beliau sama aja. Setiap malam itu Lailatul Qadar, bahkan siang malam itu terasanya bagi beliau sama. Tuhan kita malam ini, Tuhan kita pagi ini sama. Ya. Maka beliau rasa harapnya kepada Allah setiap saat itu hampir sama. Namun hamba itu kan ada yang berubah-ubah. Kita ini kolbunya ada mood-moodnya. Itu sebabnya Allah kemudian memberikan time ya, untuk kita yang mood-moodan ini. Allah berikan kemudian time. Disebutkan dalam hadis, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kamu bosan. Emang bosan sifat Allah? Bukan. Ya, ternyata ini adalah turunan hadis ana inda dhanni abdi. Aku berdasarkan persangkaan, persepsi, keyakinan hambaku. Karena Syekh Abdul Qadir itu merasakan dekatnya Allah itu setiap saat. Dia gak perlu pengkhususan ibadah, karena setiap saatnya beliau ibadah. Nah, bagi beliau
ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa yang surat Zariyat ayat 56 itu, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'buduni. Ya'budun bagi beliau lebih daripada sekadar ritual. Ya'budun kan artinya menyembah ritual, tapi bagi beliau seperti terjemahan Sayyidina Abdullah bin Abbas dan murid-muridnya, ya'budun berarti ya'rifun, menyadari aku, mengenali aku. Jadi tujuan kita di bumi itu untuk mengenal Allah. Mengenal Allah itulah yang disebut ibadah yang sebenar-benarnya. Karena ibadah itu artinya respect, hormat yang levelnya sangat tinggi. Bapak Ibu, ada orang yang hormat ke kita, tapi dia nggak tahu kita. Maka dia nggak akan mengerti seperti apa penghormatan yang kita mau. Maka yang akan benar-benar tepat dalam menghormati Allah adalah orang-orang yang mengenal Allah. Jadi saran saya, Bapak Ibu, di luar Ramadan, coba cari guru kajian online aja untuk kajian Al-Asma'ul Husna. Karena untuk mengenal Allah, pintu paling mudahnya adalah kajian Al-Asma'ul Husna. Satu pertemuan 2 nama, 3 nama, 1 nama. Dari situ nanti akan muncul rasa mengenal Allahnya lebih dahsyat. Nanti Bapak Ibu posisinya nanti di alam sana itu adalah seberapa banyak pengenalannya terhadap nama-nama dan sifat Allah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak punya pengetahuan tentang nama Allah, terus gimana nanti modalnya masuk ke alam sana? Ya, jadi ketika kita mati, meninggal, Allah nggak tanya kok Bapak Ibu khatam Quran berapa kali, walaupun khatam Quran sangat dianjurkan. Nggak ditanya kok kita ini sudah tahajud berapa kali, nggak ditanya haji umroh berapa kali, sama sekali tidak ditanya. Yang ditanya pertama kali itu adalah man rabbuk, yang kamu sembah itu siapa sih? Gitu. Siapa Tuhanmu? Baru nanti ditanya tentang ibadahnya, baru dihisab bagian yang lainnya, baru. Tapi yang pertama kali adalah man rabbuk. Seberapa kenal engkau kepada Allah. Nah, bagi yang belajar Asmaul Husna di muka bumi waktu masih hidup, nanti dia akan cerita tentang nama-nama Allah. Nih Allah, Tuhanku itu dia Rahman, dia Rahim. Maka saya menganjurkan nanti Bapak Ibu ketika kajian Al-Asmaul Husna harus punya catatan, wajib punya catatan di depan kita. Ya, cari guru nanti tentang itu Bapak Ibu. Jangan saya ya, banyak yang bisa mengerti itu. Silakan dicari, semoga bertambah kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah Bu ya. Berikutnya Pak Ucup, ini ada yang mau tanya. Pak Ucup, silakan Pak Ucup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terhormat Buya, tadi seperti disampaikan bahwa kita ini sudah hampir finish dan memang kebanyakan waktu kita dipakai untuk bekerja. Jadi hampir, kalau saya ya pribadi, sedikit sekali pelajaran agama yang kita pelajari dalam kondisi saat itu. Nah mungkin Pak, ini ya ada tips-tips khusus yang cepat untuk mengenal Allah dalam usia yang kita tidak tahu berapa lama lagi gitu ya. Kira-kira ada tips singkat nggak bagaimana kita mengenal Allah secara, ada tips khusus nggak? Karena kalau belajar lagi kita tetap wajib belajar, tapi kita kejar-kejaran dengan waktu gitu ya. Istilahnya mungkin ada Ustaz yang tips-tips singkat gitu. Terima kasih. Baik. Udah nggak sabar Pak ya. Ya betul Pak, tapi yang sabar Pak ya. Tipsnya saya sudah sampaikan tadi. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang mengahsaha, ahsa itu berarti menghafalnya, membacanya, menghayatinya, mempelajarinya,
dan meresapi maknanya. Jadi jalan pintasnya ngaji Al-Asmaul Husna, mau online, mau offline itu Pak. Ya. Bapak itu suka dengan seseorang yang diingatkan namanya, yang kita sebut-sebutkan namanya. Benar nggak? Kita kalau senang seseorang, kita sebut namanya. Kalau benar kenal Allah, sebut dong nama Allah. Kalau benar cinta kepada Allah, sebutlah nama Allah. Dan kita senang seseorang, ternyata dia senang juga nyebut-nyebut nama kita. Kalau anak muda, Bapak Ibu, suka search, suka cari nama kita, input nama di sosial media, sekedar nyari nama orang yang dia suka. Sama kira-kira begitu. Di kolbu kita ini kan ada media, ada perangkat yang bisa berkomunikasi satu sama lain. Jadi di kolbu kita ini ada Facebooknya Pak. Ya. Kalau anak muda sekarang IG dan TikToknya itu ada. Dan itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, dulu mungkin Bapak Ibu pasti ingat punya ibu kita tahu kalau kita ada masalah di perantauan atau di sekolah. Dulu belum ada handphone, belum ada alat-alat komunikasi seperti sekarang. Kok ibu kita ngerti? Karena ada bonding, ada cinta di kolbu, ada koneksi di kolbu. Kira-kira seperti itu. Dan Allah itu mengatakan, aku berdasarkan perspektif hambaku kepadaku. Maka apakah perspektif hamba itu, sejauh mana dia mengenal Allah, mengenal nama-namanya, sebagus itulah nanti perspektif dia tentang Allah. Jadi kalau boleh ini saya buat cash aja Bapak Ibu. Kemuliaan kita itu adalah sejauh mana kita mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya. Apalagi rahasia zatnya yang menjadi rahasia mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kemuliaan Bapak Ibu ini udah berapa nama Allah sih yang dipahami? Ya. Jadi wajib, ini di umur Bapak Ibu wajib belajar Al-Asmaul Husna, bukan hanya melakukannya, menyanyikannya, tapi mempelajari kata-katanya, isinya, cara berinteraksi dengan nama tersebut, dan cara menyerap cahaya pada nama itu. Contoh nih, kalau Rahman Rahim udah biasa ya. Rozak deh, Rozak, Allah Maha Rezeki. Kita pahami bahwa rezeki itu ada dua, ada rezeki yang zahir, ada yang batin, ada yang materi, ada yang imateri. Itu namanya ma'rifatnya. Lalu bagaimana cara kita berinteraksi, kalau bahasa Arabnya berta'alluq dengan nama Ar-Razzaq. Kita meyakini bahwa rezeki kita ini Allah lah yang atur, dan rezeki siapa saja Allah yang atur, maka tidak ada rezeki yang salah kirim. Coba ajarkan anak-anak kita bab ini, dia tidak akan iri kepada temannya, tidak akan hasut kepada kawannya ataupun lawannya, tidak akan pernah berpikir rezeki ketukar, apalagi jodoh tertukar, itu nggak akan ada. Ya, itu semuanya nggak mungkin terjadi, karena jodoh itu bagian dari rezeki. Nggak akan ada orang yang salah naik jabatan, nggak ada, semuanya memang sudah rezeki. Ya, itu ta'alluqnya, cara berinteraksinya. Kalau bagaimana cara menyerapnya? Jika Allah memberi rezeki kepada orang yang percaya dan yang tidak percaya kepadanya, maka Bapak Ibu, jika ingin berbagi rezeki, betul kita utamakan orang-orang yang soleh. Tapi jangan pernah pilih kasih dalam memberi. Siapa aja kasih. Orang yang kelihatannya nggak menarik lah, atau kayak nggak soleh, tapi kalau dia minta kasih aja di tepi jalan, di mana saja kita bertemu, gunakan kelembutan hati, jangan berprasangka, berbagilah. Itu cara kita menyerap nur Ar-Razzaq. Ini contoh Pak. Jadi belajar Asmaul Husna itu pertama definisinya,
lalu cara interaksi dengannya, dan cara menyerap nama itu. Nah, kalau sudah paham begini, baru disebut bermakrifat. Itu yang disebut bermakrifat, Pak Uci ya. Jadi bukan bermakrifat tuh tiba-tiba eling, terus hilang, nggak sadar diri, bukan. Itu lain lagi tuh ya, itu namanya ekstase. Ya. Baik, kira-kira gitu Pak Ucu ya. Saya kembalikan ke Pak Arman. Ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berikutnya barangkali maaf karena ini tuan rumahnya Panci Parma, jadi barangkali ada pertanyaan dari Panci Parma dulu. Saya lihat banyak pertanyaan, cuma mohon maaf karena waktunya terbatas dan tadi diminta karena ini tuan rumahnya Panci Parma. Barangkali ada dari Panci Parma yang mau tanya lagi. Kalau tidak ada nanti akan saya lanjutkan ke yang lain. Bu ya, masih sampai jam berapa udah, Bu ya? Jam berapa nih Pak? Ya 10 menit lah ya. 10 menit. Jam berapa aja Bu ya? Dari Panci Parma ada? Siang ada taklim lagi Bu. Ya, jadi harus persiapan fisik juga. Kalau sudah tidak ada dari Panci Parma, saya lihat ada dari Malaysia pertanyaan ini. Bagaimana kita beri Ibu Ati? Ya, saya Parma. Silakan Ibu Ati. Assalamualaikum Pak Buya, terima kasih Salam, ucapan Bu ya yang sangat bermanfaat. Ya, kan bagaimana tanda-tanda seseorang telah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Mohon penjelasan, terima kasih. Gimana tadi kurang jelas Ibu? Mohon maaf Pak Buya. Bagaimana tanda-tanda seseorang yang telah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Mohon. Oke, ya baik. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada tanda-tanda khusus seseorang dapat Lailatul Qadar. Di hadis Nabi tidak disebutkan tanda-tandanya. Ya, Nabi tidak pernah menyebutkan nanti jidatnya jadi bercahaya gitu ya. Nah, kasih minyak aja terus ditembak pakai cahaya. Pantul. Nggak ada. Tapi Nabi pernah dahulu ketika beliau sujud malam hari, itu tempat sujudnya lembab basah. Dulu kan masjid Nabi itu cuma ditutup dengan pelepah kurma, dengan anyaman daun-daun kurma, daun-daun dari pohon kurma. Jadi ketika hujan, airnya ikut menetes ke lantai, ke bagian pasir, dan pasirnya itu lembab. Dan Nabi sujud, orang paling mulia di alam semesta, jidatnya pernah menyentuh tanah, menyentuh pasir. Itulah ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Setinggi Rasulullah pun kepalanya tetap merendah di malam itu. Apalagi orang-orang kayak kita yang tidak tinggi ini. Kita ini cuma tinggi hati, tidak berhati yang tinggi. Ya, kira-kira begitu Ibu Atik ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, Bu ya. Ibu Ati sudah jelas ya. Barangkali satu kesempatan lagi untuk dari Malaysia nih. Kita kasih kesempatan barangkali ya. Jauh nih tahun. Silakan yang dari Malaysia. Pak, ada yang mau ditanya pada Bu ya? Ustaz Arman mau Pak Parmo itu. Oh, Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Ya, siapa dulu Pak Arman? Silakan. Saya silakan ke Pak Arman. dari Haji Parma? Parmo dulu mungkin ya. Pak Parmo. Ya, Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Saya mau nanyakan sesuatu yang sederhana sebetulnya. Begini masalahnya Pak. Ketika jatuh atau terjadi yang namanya malam Lailatul Qadar pada bagian bumi yang mengalami malam hari. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan nasib kaum muslimin pada saat yang bersamaan yang berada di bagian bumi yang mengalami siang hari? Kita tahu bahwa bumi bulat, sehingga ada bagian siang dan ada bagian malam. Itu saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kayak anak mahasiswa aja Pak. Iya. Tadi kan sudah ada dari Pak Ahmad tuh ya, kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu sudah cukup menjawab sebenarnya bahwa timing ini hanya perlu bagi orang yang hatinya belum betul-betul tetap bersama Allah.
Sehingga perlu conditioning, perlu ada penentuan waktu, ada ta'yinul awqat, ya, penentuan waktu, pembatasan jarak. Ya, tapi bagi orang-orang yang sudah kenal Allah, setiap saat bagi dia sama aja. Kan Tuhan di sana, Tuhan di sini sama. Alhamdulillah saya juga membina kajian teman-teman yang ada di Amerika Latin. Itu kita sekarang jam berapa nih Pak? Jam 10. Di sana jam 10 malam. Ketika saya memulai ajak berdoa, saya katakan Tuhan kita di sini, di Indonesia dan di Amerika Latin, yang di Mekah, di Madinah sama. Ya. Tapi kenapa orang-orang membedakan rasanya? Ketika dia di Mekah, Madinah, dia merasa kayak dekat kepada Allah. Ketika di tempat lain tidak. Itu kan conditioning. Ada orang yang secara kondisi dia dipengaruhi oleh time, waktu, ada yang dipengaruhi oleh al-amkinah, tempat. Nah, ada yang sudah unlimited, kolbu dia sudah mampu menerima ke Allah itu kan unlimited, tidak terbatas. Dan kolbu kita sangat luas sekali. Hanya kolbu itulah yang mampu menerima kasih sayang Allah yang tak terbatas itu. Kedekatan Allah yang tidak berjarak. Jika demikian terjadi, maka mau nanti orang yang Lailatul Qadarnya nanti jam, ini kan kalau sekarang Saudi masih gelap nih ya, masih akhir malam, itu nggak ada persoalan. Kan Tuhan di sana, Tuhan di sini sama. Jadi kalau boleh saya sebut Bapak Ibu, malam-malam mulia itu adalah malam-malam ketika hati kita terkondisikan lebih kuat kepada Allah. Ya. Maka saya menyebut tadi hadis ana inda dhanni abdi. Aku berdasarkan keyakinan atau perspektif hambaku. Karena Allah yang menciptakan kolbu mengerti bahwa kolbu itu mut-mutan, conditioning, moody, maka Allah kemudian memberikan fasilitas waktu dan tempat. Maka dalam hadis dikatakan siapa yang sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat, itu conditioning. Karena kalau sholat di sana getarannya dahsyat, itu bisa jadi lebih banyak daripada 100.000. Ya. Oleh sebagian ulama lebih mulia di Madinah, karena di Madinah itu dahulu Rasulullah pernah sujud dan lama sujud di sana. Jadi kalau dari sisi nubuat dan risalah, kenabian lebih mulia Madinah. Tapi kalau dari sisi yang lain lebih mulia Mekah, ya. Barangkali begitu, jadi nggak usah khawatir. Perpindahan time itu, Allah itu kan menyebut dirinya Dahr. Ana Dahru, akulah sang waktu. Akulah sang waktu. Jadi kapan saatnya kita betul-betul terkoneksi kepada Allah, maka secara maknawi itulah kadar. Kalau malam disebut Lailatul Qadar, kalau siang disebut waktu yang mustajab. Namun kita tidak boleh menghilangkan penjelasan syariat ini bahwa orang-orang tertentu membutuhkan time, membutuhkan tempat untuk mengkondisikan kolbunya. Jadi kita nggak boleh juga soal-soal mengatakan, udahlah nggak perlu cari-cari Lailatul Qadar, saya sudah dekat sama Allah. Itu nggak benar juga, ya. Itu nggak benar juga. Kita siapa sih kita gitu? Kita masih perlu dengan timing itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Sudah jelas ya, Pak Parmo. Berikutnya barangkali masih ada lagi dari Panci Parma. Kalau sudah tidak ada, kita kasih ke negara jiran dari barangkali Bu Sakinah. Asal silakan. Ya. Bu ya. Silakan. Soalan saya bukan pasal Lailatul Qadar, tapi lebih kepada macam mana kita menjaga kolbu. Ya Bapak. Boleh. Bu ya, boleh dengar suara saya ke? Iya.
Jadi soalan saya macam kita kena jaga apa rasa dekat orang, kita tak boleh memutuskan silaturahim, kita kena redha dengan apa sahaja takdir Allah. Tapi sebenarnya qalbu ni satu benda yang sangat complicated. Macam kita kata kalau sesuatu sesimpel-simpel macam kalau kita sakit hati dengan orang, ataupun kita marah dengan orang, ataupun kita sedih dengan apa yang terjadi dekat kita tu, tapi kalau kita tak redha, itu adalah sesuatu benda yang tak boleh, sebab kita dah kenal siapakah yang berkuasa di atas setiap sesuatu. Tapi kita tak boleh nak tipu Allah macam, ya Allah aku redha. Saya mungkin boleh cakap dengan Buya, oh saya redha, tapi dalam hati saya, siapa saya nak tipu, sebab Allah sentiasa dengan kita kan. Jadi adakah dengan cara redha tu hanya dengan buang rasa itu, ataupun boleh ke kalau sebagai contoh saya mengadu dengan Allah, ya Rabb, kau tahu apa yang aku rasa, aku sakit hati dengan hamba kau yang ni, tapi aku tahu aku salah. Adakah kalau kita mengadu dengan Rabb terus macam tu, itu tandanya kita memutuskan silaturahim, ataupun kalbu kita masih tak bersih? Terus sebenarnya di situ rasa tu ya. Maaf ya soalan saya. Assalamualaikum. Salam, Puan Syakira. Ya, itu namanya munajat. Munajat itu berbisik-bisik, curhat kepada Allah, sharing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sangat dianjurkan, sangat dimotivasi. Jadi ketika kita tidak senang dengan seseorang, jangan sampaikan kepada manusia, karena rahasia ini pasti satu saat akan ada yang membukanya. Mereka mungkin nanti keceplosan, ya, tidak sadar, lalu dia menceritakan bahwa kita pernah tidak senang dengan orang ini. Kalau ini terjadi, bisa muncul pertengkaran, perselisihan yang baru. Ya, jadi sudah benar kita mengatakan, ya Allah, ya Rabb, aku tidak senang dengan orang ini. Tolong jauhkan dia dariku, jauhkan aku darinya, boleh. Ya. Lalu tolong sembuhkan sakit hatiku, dan tolong penuhi dengan cahayamu, itu bagus ya. Jadi Bapak Ibu, kapankah kita berdialog dengan Allah? Apabila kita sadar kita sedang berbicara ke dalam diri sendiri. Itu caranya. Jadi saat saya mulai menyadari saya berbicara ke dalam diri, itu Allah langsung menatap. Karena Allah menatap ke dalam kolbu. Maka kalau kita berbicara ke dalam kolbu, seakan-akan kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya, Ya. maaf Buya, tapi saya takutkan. Maaf ya Buya, saya takutkan. Kalaulah saya cakap saya sakit hati dengan seseorang, itu adakah tanda saya menghina ciptaan Allah? Saya paling takut kalau macam dalam saya mengadu dengan Allah, saya sedang menghina hamba Allah yang lain, sebab semua pun ciptaan Allah kan? Adakah macam tu Buya? Tidak. Kita kan bukan Rasulullah. Rasulullah itu tidak ada di kolbunya sakit hati. Karena beliau Rasul. Karena beliau itu fitrahnya rahmatan lil alamin. Rahmat berarti kasih sayang. Namun kita berdoa, ya Allah, aku bukan hambamu yang suci seperti Rasulullah, tapi aku berharap kolbu ini mewarisi kolbunya Rasulullah. Itu yang kita minta. Dan memang sulit sekali ya. Rasulullah itu sudah dicaci maki, dijebak, ditipu oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi ketika beliau diundang, beliau masih mau datang. Karena Rasulullah ini orang-orang yang membangun rasa, boleh kita sebut positive thinking yang luar biasa. Inilah turun kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pernah diundang oleh rival politiknya. Lalu Sayyidina Umar menegur Sayyidina Abu Bakar, mengatakan, wahai Abu Bakar, wahai Khalifatul Rasul, jika engkau pergi, keamananmu tidak terjamin. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tidak, wahai Umar, Allah akan jamin aku. Ternyata rival politiknya bukan rival politiknya Abu Bakar, tapi rival politiknya Umar. Dahulu rival politiknya Umar adalah Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini pernah tidak baikan dengan Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah kedua, dia sedang hendak memimpin suatu pasukan.
pasukan keluar kota, tiba-tiba lawan politiknya mengedepankan kemaslahatan. Walaupun ada persinggungan antara mereka, Sayyidina Ali berkalam, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kami, jika engkau pergi, engkau berangkat dan engkau mati, siapa yang mengurus negara ini, bangsa ini?" Begitu Sayyidina Ali menekan egonya. Jadi yang dikisahkan oleh kelompok-kelompok Rafidhah bahwa Sayyidina Ali membenci Sayyidina Umar itu tidaklah benar. Kalau mereka berselisih, iya. Tidak semua orang yang berselisih, berbeda pendapat itu mesti benci. Jadi Bapak Ibu, cobalah kita lakukan rahmat Allah itu bahkan dalam perbedaan. Jadi di dalam berbeda, di dalam perselisih itu ada kasih sayang Allah. Ya, jadi tidak salah karena kita bukan seorang Rasul, kita juga bukan seorang yang suci. Namun alangkah baiknya jika qalbu Nabi ini kita tiru, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Bu ya? Kalau masih ada mau bertanya lagi silakan. Assalamualaikum Buya. Ya, satu lagi lah ya. Assalamualaikum Buya, saya Hazira. Yo. Saya mau bertanya Buya tentang hal ibadah. Dan kadang-kadang saya tidak pasti sama ada apabila kita beribadah, adakah harus kita merasakan kenikmatannya terus-menerus? Sebab kadang-kadang apabila kita bermujahadah, kita lebih merasakan nikmatnya, kelazatannya, kedekatan Allah dengan kita. Tetapi apabila sudah mula istiqamah, seperti rasa kurang, tidak sama rasa kelazatannya. Jadi adakah ada bermaksud hati atau kalbu kita bermasalah ataupun seperti satu hijab, dan bagaimana cara kita mengendalikannya? Ya. Baik. Peran Hazira ya. Kelezatan beribadah kepada Allah itu bisa bertahan karena dua hal, dua kondisi. Pertama, karena memang kalbu kita sehat. Yang ada kelezatannya bertambah. Tapi lezat itu ada bentuknya khusyuk, ada bentuknya bukan khusyuk. Jadi khusyuk itu bukanlah satu-satunya makom yang Allah berikan ke dalam diri seorang hamba yang sedang sholat. Imam Ibn Arabi menulis satu bab di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ada bab khusyuk, lalu ada bab setelahnya tarkul khusyuk. Bab meninggalkan khusyuan. Karena beberapa orang telah memberhalakan rasa khusyuk. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan khusyuan, dia kemudian berprasangka buruk kepada Allah. Lalu tidak mau meneruskan ibadahnya. Jadi yang dia cari itu ketenangan jiwa, kemanisan rasa. Jika rasa itu sudah tiada, dia pun kemudian tidak lagi semangat dalam beribadah. Hal ini menunjukkan bahwa si hamba dia baru menuhankan kelezatan dalam ibadah, belum menyembah Allah. Menyembah Allah itu apakah dengan rasa khusyuk, rasa lezat ataupun tidak, tetap kita menyembahnya. Apakah jika khusyuk tiada kemudian kita berhenti menyembahnya? Tentu tidak. Ya, ini yang pertama. Lalu ada yang kedua, seperti yang dikisahkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, bahwa beliau 5 bulan tidak dapat menikmati, merasai kelezatan daripada ibadahnya, karena dia memandang seseorang yang nangis, lalu orang itu dia hina di hatinya, dia katakan, orang ini orang yang ria. Jadi dia merendahkan seseorang, dan itu berefek 5 bulan lamanya, dia tahajud tapi hatinya tidak merasakan apa-apa. Jadi wajar Bapak Ibu semua, kenapa kita kurang menikmati tahajud? Padahal kita sudah bangun. Karena dahulu sekali kita masih memendam rasa lebih suci daripada orang lain. Sujud itu tidak akan pernah dinikmati sampai saya menghinakan diri saya di hadapan Allah dan mengatakan, ya Rob, akulah hambamu yang paling hina. Saya jamin itu orang langsung merasakan kelezatan sujudnya.
Coba Bapak Ibu ini kan punya aktivitas yang luar biasa, punya pendidikan yang tinggi, punya dulu mungkin jabatan pekerjaan. Ketika sujud masih membawa jabatannya, masih pospor sindrom. Dulu saya, itu dulu, buanglah itu ya. Saya sudah banyak ketemu, mohon maaf, orang pensiunan. Aduh, kalau cerita itu dulu saya itu bikin saya bosan juga dengar. Wajar dia tidak menikmati ibadahnya. Wajar dia tidak menikmati rasa di dalam zikir-zikirnya. Ya, apalagi kami yang muda-muda ini, Bapak Ibu. Ya, itu pergelutannya setiap hari dahsyat. Jadi saya ini kalau mau sholat masih ada rasa kesal kepada siapapun. Itu nggak bisa menikmati baca Bismillah. Baca Allahu Akbar aja hambar. Ya, jadi Allahu Akbar itu baru sahih di sisi Allah apabila semua selainnya menjadi kecil. Jadi buah dari orang membaca Allahu Akbar nggak ada masalah yang besar baginya. Inilah maksud Nabi, jika kamu ada masalah, sholat dan 2 rakaat, karena dengan takbir semuanya menjadi kecil. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wala dzikrullahi akbar. Itulah ya masalah yang paling besar, itu hubungan kita dengan Allah. Barangkali cukup Pak Arman, Bapak Ibu semua, wallahu alam bishawab. Mesti Buya. Ya, sama-sama Puan Hazira. Alhamdulillah Buya. Terima kasih sekali lagi. Jadi kesimpulannya bahwasanya ma'rifatullah di 10 hari malam terakhir ini adalah bagaimana intisarinya kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Karena memang di dunia ini Allah tidak bisa kita lihat wujudnya. Dan bagaimana Allah memperkenalkan diri adalah melalui sifat-sifatnya. Dan seluruh sifat-sifat Allah itu mulia. Dan dalam beberapa yang saya baca, ternyata sifat Allah ini sudah ada dalam diri manusia. Tidak harus sekolah, tidak harus belajar. Contoh kalau kita melihat orang diperlakukan tidak adil, padahal bukan saudara kita, bukan teman kita, kita marah. Apalagi orang yang tidak diperlakukan tidak adil, dizolimi, kita marah yang bukan main. Anak kecil saja kalau diperlakukan tidak adil, marah kok. Itu artinya sifat-sifat Allah itu sudah ada, otomatis. Tidak harus sekolah, tidak harus belajar. Jadi harusnya setiap orang itu mampu mengaplikasikan sifat Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masalahnya bukan mampu atau tidak mampu, tetapi mau, apakah tidak mau kita melaksanakan sifat Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, kalau kita mampu mengaplikasikan sifat Allah di dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan memiliki akhlak yang mulia. Karena agama tujuannya cuma satu, agar kita memiliki akhlak yang baik. Dan akhlak mulia tadi hanya bisa kita capai kalau kita mampu mengaplikasikan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Itu intisarinya yang saya tangkap, Abu ya. Jadi tidak hanya di 10 malam terakhir, Abu ya, tapi juga hari berikutnya bagaimana kita aplikasikan. Ini cuma masalah latihan saja kok di Ramadan, tapi bagaimana kita implementasikan setelah Ramadan, mampu atau tidak kita mengamalkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali itu Abu ya, kesimpulan daripada apa yang saya tangkap pada hari ini. Terima kasih sekali lagi atas perkenan Abu ya memberikan pencerahan pada kami yang saya katakan sudah hampir kembali ke motherland kita, motherland semua. Karena kita tahu bahwasanya nenek moyang kita Nabi Adam dilahirkan di surga dan kita harus kembali ke sana, itu yang Allah berikan. Amin. Terima kasih sekali lagi. Sebagai ini Bunda Abu ya, mohon ditutup dengan doa untuk kajian kali ini. Silakan. Baik Bapak Ibu, mumpung masih puasa dan doa yang mustajab itu salah satunya doa orang yang berpuasa, puasa lahir dan batin, puasa emosi, puasa kolbu, puasa dari yang diharamkan Allah. Semoga puasa ini menjadi wasilah, menjadi media mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga doa-doa langsung diterima. Bi barakatil Fatihah wa shaumina Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma ya Rahman ya Karim ya Azim. Ya Allah yang menurunkan kemuliaan Lailatul Qadar, yang memuliakan Ramadan daripada semua bulan. Muliakanlah kalbu kami dengan keberkahan Ramadan. Amin, amin. Muliakanlah kalbu kami dengan sifat-sifat dan nama-nama Engkau. Ya Rabb, imla' qulubana binuri ma'rifati. Ya Allah, penuhi kalbu kami dengan cahaya mengenal-Mu, mengenal sifat-sifat-Mu, mengenal Rasul-Mu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami kepada kekasih sejati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Maafkan kami kurang berselawat kepadanya. Maafkan kami kurang membaca
jalan hidupnya. Maafkan kami kurang mengikuti sunnah-sunnahnya. Maafkan kami kurang mengikuti kemuliaan hatinya. Allahumma ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati kami, yang merubah suasana hati kami. Tetapkanlah hati kami bersamamu, merasa dipandang olehmu, pandangan kasih sayangmu, jalaliyah dan jamaliyahmu. Amin, amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Tutuplah usia kami dalam husnul khatimah, Amin. dengan mengenal Engkau, diakhiri dengan membaca nama Engkau dan nama Rasulmu. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan dunia akhirat lah ya Allah yang kami pinta kepadamu. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.